Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kerucut putih Husan melesat di langit seperti sambaran petir putih, berputar di udara sebelum berubah menjadi lebih dari 100 kerucut yang identik. Masing-masing kerucut putih ini memiliki petir putih yang melilit di sekelilingnya, mengandung kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan. Suara udara yang robek bergema. Kerucut yang tak terhitung jumlahnya terbang turun dari langit, menutupi hampir setengah dari aula raksasa, langsung menuju pohon hantu dan reruntuhan Yin. Nak, jangan terbawa suasana. Guimu mencibir. Dia mengulurkan kelima jarinya dan tiba-tiba merentangkannya ke depan. Cahaya hitam yang menyilaukan muncul di telapak tangannya, dan tanaman merambat hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya, bercabang menjadi cabang yang tak terhitung jumlahnya yang langsung terjalin menjadi jaring tanaman merambat hitam pekat, menghalangi kerucut petir putih. Kerucut petir putih itu seperti ikan yang terperangkap oleh jaring anggur hitam, berhamburan ke segala arah dan meledak dengan serangkaian suara teredam. Kulit Husan sedikit berubah, dan dia dengan keras membentuk gerakan mantra. Semua penusuk petir bersinar terang dengan listrik pada saat bersamaan. Garis-garis ular petir putih yang mencolok menyembur keluar dari dalam, terjalin dan berkedip saat menabrak jaring anggur hitam. Namun, jaring anggur hitam hanya bergetar beberapa kali sebelum ular petir putih runtuh sedikit demi sedikit. Jaring anggur bahkan tidak memiliki bekas yang pecah. Setelah itu, cahaya hitam melintas di permukaan jaring tanaman anggur hitam, dan tanaman merambat hitam langsung tumbuh darinya, mengikat semua kerucut petir putih yang terperangkap di dalamnya. Kabut hitam merembes keluar dari jaring tanaman merambat hitam, memancarkan aura busuk yang mirip dengan lumpur rawa, dan menjerat kerucut petir putih. Kerucut petir putih segera bergetar, dan permukaannya bersinar dengan cahaya putih seolah-olah sedang terkorosi, dan auranya dengan cepat melemah. Kulit Husan berubah, dan dia dengan keras membentuk gerakan mantra dengan kedua tangan. Kerucut petir putih melepaskan petir putih yang menyilaukan saat berjuang dengan sekuat tenaga. Untuk sesaat, petir hitam berkelebat dan terjalin, berbenturan keras satu sama lain, mengeluarkan semburan ledakan yang menggelegar. Ruang terdekat dan bahkan tanah aula besar itu bergetar, dan pola formasi di dinding bergetar hebat. Pohon hantu, apa yang kamu lakukan? Teriakan keras datang dari samping. Itu adalah Yin Su, dan dia memasang ekspresi muram. Wajah pohon hantu berkedut, dan dia membentuk gerakan mantra dengan lambaian tangannya, menyebabkan cahaya hitam yang naik di jaring anggur hitam berhenti. Ketika Husan melihat ini, dia mengambil kesempatan untuk membuat gerakan mantra, dan cahaya perak bersinar dari tubuhnya. Petir putih pada kerucut petir juga tiba-tiba menjadi cerah, dan hukum petir menyembur keluar darinya, menghancurkan tanaman merambat hitam di sekitarnya lalu membebaskan diri. Ketika Hanli melihat ini, dia berkata dalam hati, benar saja. Kemudian, dia membentuk gerakan mantra pedang dengan lambaian tangannya, dan cahaya biru menyala lalu menghilang. Pada saat berikutnya, 9 cahaya hijau muncul dari udara tipis di depan Yin Su. Itu adalah 9 pedang terbang hijau yang ditikam dengan keras pada saat bersamaan. Kulit Yin Su sedikit berubah, dan dia sepertinya tidak bergerak. Sebaliknya, dia dari bayangan hitam muncul di permukaan tubuhnya dan membengkak dengan ganas, membentuk bola hitam di sekelilingnya. 9 pedang hangat awan bambu menusuk ke dalam bola hitam. Lebih dari separuh pedang tenggelam jauh ke dalam bola. Kemudian, berhenti, tidak dapat menembus lebih jauh. Yin Su dengan dingin mendengus, dan penutup hitam bulat bersinar dengan cahaya redup. Rune hitam muncul di atasnya, dan riak seperti pusaran air muncul di tempat 9 pedang terbang itu menusuk. Kekuatan hisap yang sangat besar keluar dari bola hitam, menghisap 9 pedang hangat awan bambu. Hanli sedikit mengernyit, tapi dia tidak panik.
Dia segera membuka mulutnya dan meludahkan bola cahaya biru. Cahaya biru memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual abadi yang menakjubkan. Setelah keluar dari mulutnya, itu segera terbelah menjadi 9 dan memasuki 9 pedang hangat awan bambu. Setiap cahaya biru bercampur dengan jejak kecemerlangan keemasan. Itu adalah benang kristal emas, hukum benang kristal waktu. Ketika benang kristal biru memasuki pedang hangat awan bambu, 9 pedang terbang itu segera bergetar hebat. Cahaya listrik keemasan tebal muncul di pedang, memantul dengan keras. Di tengah cahaya listrik, rune Law of Time muncul. Bola hitam itu segera bergetar hebat, dan cahaya hitam dan cahaya keemasan berbenturan dengan sengit. Semburan aura dengan cepat naik. Yinsu sedikit terkejut, dan cahaya hitam di sekelilingnya segera berhenti bersinar, lalu meredup. Mata Han Li berkilat, dan dia segera membuat isyarat tangan. Guntur dan kilat keemasan dari 9 pedang hangat awan bambu berkembang lagi, dan bola hitam itu bergetar hebat, lalu tiba-tiba hancur, berubah menjadi bayangan hitam yang hanyut. 9 pedang hangat awan bambu ditembakkan, dan dengan kabur, mereka terbang kembali ke Han Li dan melayang di sekelilingnya. Ekspresi Yinsu jelek. Dia diam-diam mengertakkan gigi dan hendak melakukan sesuatu. Hus, wus. Dengan 2 siulan tajam, kehampaan di belakangnya berfluktuasi, dan 2 rantai merah gelap terbang keluar darinya, berguling ke arah tubuhnya seperti kilat. Setelah sosok Yinsu kabur, dia berubah menjadi bayangan ramping dan menghilang ke dalam kegelapan di sekitarnya. Saat berikutnya, dia muncul di sisi lain aula raksasa. Jiwa yang menangis mendengus pelan, dan dengan lambaian tangannya, kedua rantai merah tua itu terbang ke belakang. Yu Luo, kamu benar-benar berkolusi dengan orang luar dan mengkhianati domain 9 neter. Kamu menyia-nyiakan cinta Tuan domain untukmu. Yinsu memandang jiwa yang menangis dan berteriak. Saya, tubuh jiwa yang menangis bergetar sedikit, dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Teriak Han Li, dan tangannya sekali lagi membentuk gerakan pedang. 9 pedang hangat awan bambu bersinar terang, berubah menjadi bayangan pedang seperti gunung, dan menebas ke arah Yinsu. Serangan itu sangat ganas, dan bahkan meledak dengan fluktuasi pedang Qi. Yinsu melirik ke dinding raksasa aula raksasa di belakangnya, dan sudut matanya berkedut. Dia tidak mengelak lagi, dan tubuhnya berputar, dan dia mendorong kekosongan dengan kedua tangan. Bayangan hitam terbang keluar dari telapak tangannya, terjalin satu sama lain, membentuk keberadaan seperti gelombang hitam, dan bertabrakan dengan bayangan pedang. Serangkaian ledakan teredam terdengar, dan bayangan pedang seperti gunung runtuh dan menghilang, dan riak hitam juga menghilang tanpa jejak. Wajah Yinsu menjadi sedikit pucat, tetapi dia segera pulih. Dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan. Di satu sisi, dia harus menahan bayang-bayang pedang yang tak tertandingi ini, dan di sisi lain, dia harus mencegah aura tabrakan menjadi terlalu kuat, jadi dia menderita sedikit kerugian. Weeping Soul, sekarang bukan waktunya untuk ragu. Mereka menahan diri sekarang, jadi kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Han Li mentransmisikan suaranya ke Weeping Soul, dan pada saat yang sama, dia membuat gerakan pedang lagi. Cahaya pedang yang dipancarkan oleh pedang hangat awan bambu menyala dengan liar, dan berubah menjadi bunga teratai hijau, yang masing-masing meledak dengan ki pedang yang mengejutkan, dan sekali lagi melesat ke arah Yinsu seperti hujan. Pada saat itu, jiwa menangis juga tersadar. Saat dia melambaikan tangannya, 2 rantai merah gelap keluar dari lengan bajunya, dan melilit Yinsu dengan kecepatan kilat. Di sampingnya, Bai Lian juga mulai menyerang. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan bola api hitam, yang berubah menjadi cahaya pedang hitam pekat yang menebas ke arah kayu hantu. Api hitam pekat melonjak di atas setiap cahaya pedang, meletus dengan aura mengerikan yang mengejutkan. Kekuatannya sangat menakutkan.
Mereka berenam segera terlibat dalam pertempuran sengit, dan aula itu bersinar dengan berbagai warna. Seperti yang diingat Yin Xiao, kedua Grand Luo takut pertempuran menjadi terlalu intens, jadi mereka tidak berani menggunakan kekuatan penuh, apalagi menghancurkan semua yang ada di aula, dan ditahan dengan segala cara. Han Li dan yang lainnya, di sisi lain, tidak memiliki keberatan seperti itu. Mereka bertarung dengan sekuat tenaga, dan terkadang bahkan dengan sengaja melepaskan serangan jarak jauh sehingga kedua Grand Luo tidak punya pilihan selain memblokirnya. Pertempuran meninggalkan Yin Su dan Kayu Hantu, dua kultivator Grand Luo yang bisa memanggil angin dan memanggil hujan di Tartarus, sangat dirugikan, dan hanya bisa menggunakan kurang dari 10% dari kultivasi mereka. Namun, keduanya adalah Grand Luo, dan penguasaan hukum mereka jauh melampaui Han Li dan yang lainnya. Segera, mereka menstabilkan pertempuran dan perlahan-lahan menang. Meskipun Han Li dan yang lainnya terbakar kecemasan, tidak ada yang bisa mereka lakukan karena perbedaan besar dalam kultivasi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah secara bertahap beralih dari serangan aktif ke pertahanan pasif. Pada saat itu, sebagian besar sumber cahaya di aula telah dipadamkan oleh gelombang kejut pertempuran, dan aula menjadi gelap. Di satu sisi aula, 3 siluet, satu emas, satu merah, dan satu hitam bertarung dengan kecepatan kilat. Mereka tidak lain adalah Han Li, Weeping Soul, dan Yin Su. Siluet emas dan hitam saling bersilangan dengan kecepatan kilat, dan terdengar suara gedebuk. Han Li terhuyung ke belakang, dan luka yang agak panjang robek di bahunya, dari mana darah berceceran. Sosok Yin Su juga bergoyang, tapi dia segera memantapkan dirinya dan mengangkat tangannya untuk menebas Han Li di udara. Cahaya hitam yang memancar dari tubuhnya berfluktuasi, dan dua proyeksi tombak hitam tebal ditembakkan dari dalam, meluncur langsung ke arah Han Li dan Weeping Soul Beast. Proyeksi tombak kemudian muncul di depan mereka berdua dengan kecepatan luar biasa. Aura yang dipancarkan oleh bayangan tombak tidak kuat, tetapi lapisan cahaya hitam seperti riak muncul di permukaannya, memancarkan getaran yang aneh. Sosok Han Li masih sedikit tidak stabil, dan ekspresinya menjadi gelap saat dia segera membuat segel tangan lalu menunjuk. 9 pedang bambu hijau awan yang melayang di atas kepalanya bersinar terang, dan berubah menjadi 9 pedang hijau raksasa yang berputar cepat di sekitar tubuhnya, terus menebas bayangan tombak hitam. 9 pedang hangat awan bambu hijau menebas bayangan tombak, dan segera meluncur ke bawah di sepanjang tubuh tombak. Bayangan tombak hitam menembus halangan dari 9 pedang terbang, dan menusuk ke arah wajah Han Li. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia buru-buru mundur. Pada saat yang sama, cahaya keemasan cemerlang meletus dari tubuhnya, dan lapisan sisik emas keunguan muncul di atas tinjunya, setelah itu dia menyerang ujung proyeksi tombak hitam. Namun, tidak ada ledakan yang menghancurkan bumi seperti yang diharapkan. Tinju besi Han Li dengan keras mengenai ujung tombak hitam, dan bayangan tombak hitam itu tiba-tiba bergetar, lalu meledak. Ekspresi Han Li terkejut, tetapi di saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Fluktuasi aneh datang dari bayangan tombak hitam yang meledak, dan memasuki tubuhnya. Anehnya, tubuh Han Li bergetar, dan seluruh tubuhnya langsung mati rasa. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual immortal di tubuhnya menjadi lamban, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Di sisi lain, Weeping Soul juga sama, dan seluruh tubuhnya menegang. Kandang bayangan, Yin Su berteriak dengan suara rendah, dan tangannya membentuk gerakan mantra. Bayangan di sekitar Han Li dan Weeping Soul Beast bergetar hebat, dan serangkaian bayangan hitam seperti tentakel melesat maju sebelum membungkus diri mereka di sekitar Han Li dan Weeping Soul Beast. Pada saat yang sama, bayangan hitam dengan cepat terjalin satu sama lain, lalu membentuk sangkar burung hitam besar, yang menutupi mereka berdua.
Tubuh Han Li menegang untuk waktu yang sangat singkat, dan dia pulih dengan cepat. Namun, seluruh tubuhnya sudah terperangkap dalam sangkar burung hitam, dan dia tidak bisa melepaskan diri. Bayangan seperti tentakel hitam ini sangat kuat, dan mereka melilit tubuhnya lapis demi lapis. Ada juga tekanan besar yang datang dari seluruh sangkar burung, dan sepertinya seluruh kekosongan menekannya. Di sisi lain, Weeping Soul juga tidak bisa bergerak. Pada saat ini, raungan marah datang dari samping. Husan dan Bai Lian juga berada dalam situasi yang buruk, dan tubuh mereka terbungkus tanaman merambat hitam. Tanaman merambat dengan cepat melilit mereka berdua, dan membentuk pangsit anggur di sekitar, dengan kuat memenjarakan mereka di dalam. Dari saat Husan menyerang hingga saat mereka berempat terjebak, tampaknya rumit, tetapi pada kenyataannya, waktu kurang dari setengah batang dupa telah berlalu, dan situasinya menjadi berbahaya sekali lagi. Tatapan Guimu menyapu Fox Tree dan Bai Lian, yang diikat seperti dua pangsit, dan dia terkekeh. Kemudian, sebuah cahaya hitam menyala di tangannya, dan dua benda hitam seperti ranting yang layu muncul. Deretan karakter abu-abu melintas di ranting yang layu, dan mereka terus berguling dan berkedip. Mereka terlihat sangat dalam. Riak abu-abu yang menyilaukan mekar dari ranting yang layu, dan pada saat yang sama, aura mengerikan yang mengerikan melonjak dari ranting yang layu. Saat berikutnya, kilatan tajam melintas di mata Guimu, dan dia mengangkat tangannya lalu melambai. Kedua ranting hitam yang layu itu segera berubah menjadi dua sinar kristal hitam, dan ditembakkan dari tangannya, masing-masing menusuk ke arah Rubah Tiga dan Bai Lian. Di sisi lain, Yin Su juga mengangkat tangannya, dan selusin benang hitam terlepas dari tangannya. Benang hitam ini adalah jarum hitam yang panjangnya sekitar 1 kaki dan setipis rambut manusia. Ada bintik-bintik rune hitam yang melintas di tubuh jarum-jarum ini, membuatnya tampak agak tidak jelas saat mereka meluncur ke berbagai bagian tubuh Han Li dengan kecepatan yang mencengangkan. Kelopak mata Han Li berkedut saat melihat ini, tapi dia tidak panik. Sebaliknya, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan roda kebenaran muncul di belakangnya, berputar dengan cepat. Meskipun sangkar burung hitam memenjarakan tubuhnya, itu tidak bisa memenjarakan kekuatan spiritual abadi dalam tubuhnya. Riak emas padat menyebar dari roda kebenaran dalam lingkaran, dan menyelimuti area seluas beberapa ratus kaki dalam sekejap. Segala sesuatu di aula, termasuk jarum hitam, dua tanaman merambat hitam layu, sangkar burung hitam, dan pangsit rotan hantu, diselimuti oleh cahaya keemasan. Si Chuan Kong, yang mencoba untuk melanggar batasan, juga diselimuti oleh riak emas, dan langsung dipenjara, tidak bergerak. Saat ini, hanya Han Li yang masih bisa bergerak. Tetapi dia tahu bahwa meskipun tingkat hukum waktu ini secara tak terduga dapat memenjarakan seorang kultivator alam Dewa Surgawi Agung, itu tidak akan bertahan terlalu lama. Jika bukan karena ruang sempit di sini, mustahil untuk berhasil. Itu bisa dianggap sebagai langkah yang berisiko. Saat dia merenung, dia dengan cepat melantunkan mantra, dan cahaya keemasan melonjak dari tubuhnya. Kemudian, dia menjentikkan jarinya. Cahaya keemasan di tubuhnya melonjak keluar dari ujung jarinya, dan sisa benang kristal waktu di tubuhnya juga muncul dan menyatu dengan cahaya keemasan. Bayangan jari emas muncul dan menabrak sangkar burung hitam di sekitarnya. Meskipun bayangan jari itu tidak besar, ia memancarkan aura yang sangat tajam, seolah bisa menembus lubang besar di langit. Itu adalah Heaven Shocking Finger. Terdengar suara lembut, seolah-olah jari telah menembus selembar kertas putih, dan sebuah lubang besar muncul di sangkar burung hitam. Pada saat yang sama, dia membuat gerakan meraih dengan tangannya yang lain, dan labu surga yang mendalam muncul di tengah kilatan cahaya hijau. Labu berputar di udara, dan sinar cahaya keemasan keluar darinya. Sinar cahaya keemasan kemudian berputar di sekitar Husan dan Bai Lian.
Cahaya keemasan menyilaukan dan memancarkan fluktuasi hukum yang sangat tajam. Ini adalah kekuatan hukum yang dia peroleh dari menghancurkan artefak abadi tipe logam berkualitas sangat tinggi. Tanaman merambat di sekitar mereka berdua terpotong seperti tahu. Tubuh Hanli bergoyang saat dia terbang keluar dari sangkar burung hitam yang hancur, dan dia juga meraih Weeping Soul Beast di dekatnya di sepanjang jalan. Dia melambaikan tangannya pada saat yang sama, dan memancarkan cahaya hijau yang melilit tubuh Husan dan Bailian. Kemudian, dia menembak ke belakang. Pohon hantu dan Yinsu telah melepaskan diri dari belenggu saat ini. Tubuh mereka memancarkan cahaya hitam, dan mereka bergegas menuju riak emas di sekitarnya. Di tengah semburan suara yang pecah, riak emas pecah dan menyebar seperti salju yang bertemu api, dan aliran waktu di sekitar keduanya tiba-tiba kembali normal. Namun, Hanli dan yang lainnya juga terbang kembali, dan mendarat di samping si Chuan Kong. Hanli melambaikan tangannya, dan riak emas di sekitarnya menghilang dalam sekejap. Segala sesuatu di aula kembali normal. Terima kasih. Kulit Husan rileks, dan dia berterima kasih kepada Hanli. Mata Bailian menunjukkan ekspresi terkejut. Dia menatap Hanli dalam-dalam, dan juga mengungkapkan rasa terima kasihnya. Si Chuan Kong juga pulih. Namun, sepertinya dia tidak merasakan perubahan yang baru saja terjadi. Dia masih asyik mempelajari larangan pintu batu. Saat ini, ada ratusan bendera formasi perak yang melayang di sekelilingnya. Mereka berkibar ke atas dan ke bawah, membentuk beberapa formasi perak. Formasi ini mekar dengan semburan cahaya perak yang menyinari pintu batu. Rune perak yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya, dan tenggelam ke dalam tirai cahaya perak di pintu batu. Tirai cahaya perak berkedip, dan mengeluarkan suara mendengung. Lawannya adalah kultivator alam Dewa Surgawi Agung. Sebelumnya, karena ruangnya sempit, dan mereka memiliki beberapa keberatan, kami dapat bertahan sampai sekarang. Selanjutnya tidak akan semudah itu, kata Hanli dalam sebuah suara rendah. Husan dan yang lainnya segera mengangguk, dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Aku tidak menyangka seseorang bisa menggunakan hukum waktu sedemikian rupa. Yinsu tidak langsung menyerang. Bibirnya bergerak sedikit saat dia mentransmisikan suaranya. Bahkan kamu dan aku akan membutuhkan waktu untuk memecahkannya. Meskipun waktunya sangat singkat, cukup bagi mereka untuk berkumpul kembali. Ini tidak akan pernah berakhir. Terlebih lagi, jika kita terus menunda, mereka akan melanggar batasan di pintu batu. Pohon hantu melirik si Chuan Kong lalu menjawab. Pembatasan pada pintu batu itu secara pribadi dibuat oleh Tuan Domain. Bagaimana bisa begitu mudah dipatahkan dengan mengandalkan beberapa kentang goreng kecil yang secara tidak sengaja menerobos masuk? Ki jahat di sini 100 kali lebih kuat daripada di luar. Saya dapat merasakan bahwa tubuh mereka telah sangat terkikis oleh Evil Ki. Segera, mereka tidak akan bisa bertahan bahkan tanpa kita melakukan apapun. Yinsu tersenyum sinis dan terus mentransmisikan suaranya. Pohon hantu terkejut ketika mendengar ini. Dia melirik Hanli dan yang lainnya, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Pada saat yang sama, Hanli sedikit mengernyit. Pikirannya mulai sakit lagi, dan Evil Ki di tubuhnya mulai bergerak lagi. Tuan, Weeping Soul melihat ekspresi Hanli dan hendak mengatakan sesuatu, tapi Yinsu dan Ghostry terbang lagi. Ekspresi keempat orang itu berubah, dan mereka akan melawan. Tepat pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Cahaya perak yang tak tertandingi tiba-tiba mekar dari pintu batu, menerangi seluruh aula di dunia seputih salju. Pada saat ini, si Chuan Kong dengan cepat membuat segel tangan dengan kedua tangan, dan bendera formasi dalam formasi perak di sekelilingnya terbang ke bawah dan menancapkan diri ke penghalang cahaya perak di pintu batu. Seolah-olah mereka lahir di sini sejak awal. Tirai cahaya perak di pintu batu bersinar terang dan berkelebat dengan cepat.
Pola formasi di dinding aula lainnya juga menyala, bermekaran dengan berbagai warna kecemerlangan. Tampaknya ada raungan samar yang datang dari kedalaman pintu batu, menyebabkan seluruh aula sedikit bergetar. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Ekspresi Yinsu dan pohon hantu sangat berubah ketika mereka melihat pemandangan ini, dan mereka meraung. Keduanya segera meninggalkan Han Li dan yang lainnya, dan bergegas menuju Si Chuan Kong. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka mengganggu rekan Si. Mata Han Li berkilat, dan sosoknya berkilat di depan keduanya. Dia membentuk segel dengan tangannya lalu melambai. 9 pedang bambu hijau awan di sampingnya terbang keluar, dan permukaan pedang bersinar terang dengan kilat keemasan. Mereka berubah menjadi 9 pedang emas raksasa yang menebas ke arah pohon hantu. Labu surga misterius berputar lagi, dan cahaya merah melesat, mengenai Yinsu. Husan dan yang lainnya segera bergerak. Semua jenis senjata abadi jatuh seperti hujan, hampir membentuk semburan senjata abadi yang menghalangi di depan Yinsu dan pohon hantu. Meski keduanya adalah kultivator ranah Zenith Heaven, mereka tidak berani lengah saat menghadapi serangan Han Li dan yang lainnya. Mereka hanya bisa berhenti dan mengucapkan mantra untuk melawan, lalu bertarung lagi. Ekspresi Si Chuan Kong serius. Pada saat ini, cahaya perak bersinar terang di tubuhnya, dan benang kristal perak terbang keluar, dengan cepat memasuki tirai cahaya di pintu batu. Pada saat yang sama, cahaya perak melintas di tangannya, dan sebuah pipa perak muncul. Itu adalah area terlarang dari World of Truth Sect. Tangan Si Chuan Kong terbang saat dia memainkan pipa dengan cepat. Suara pipa bergema di aula, dan cahaya perak terbang keluar dari pipa seperti not musik, memasuki tirai cahaya perak di pintu batu. Tirai cahaya perak di pintu batu bersinar terang lagi, dan mengeluarkan suara mendengung yang menusuk telinga, yang semakin keras dan keras, seolah-olah ribuan ombak berderap. Membuka, mata Si Chuan Kong tiba-tiba melebar, dan tangannya berubah menjadi hantu, memainkan pipa dengan cepat. Cahaya perak menyilaukan keluar dari pipa, dan sesosok perak samar-samar muncul di dalam, memasuki tirai tipis di pintu batu. Suara gemuruh keras terdengar. Tirai cahaya perak di pintu batu menyala dengan keras, dan tiba-tiba roboh. Pembatasan lain di pintu tiba-tiba meredup, seolah-olah telah mengalami kerusakan besar. Haha, pipa Luoza, akhirnya aku menyempurnakannya. Wajah Si Chuan Kong memerah saat ini, dan sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, tetapi semangatnya sangat tinggi, dan dia tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian menoleh untuk melihat pertempuran di belakangnya, dan memetik pipa dengan tangannya. Dua cahaya perak seperti air terjun tiba-tiba terbang keluar dari pipa dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dalam sekejap, mereka membungkus sosok pohon hantu dan Yinsu. Cahaya perak di tubuh kedua orang itu bersinar terang, lalu mereka menghilang ke udara tipis pada saat bersamaan. Pada saat ini, cahaya perak melintas di dekat pintu masuk lorong bawah tanah, dan sosok pohon hantu dan Yinsu muncul dalam sekejap. Ini, keduanya melihat sekeliling, dan kulit mereka berubah, dan mereka berseru tanpa sadar. Ekspresi keduanya sangat jelek. Mereka saling memandang, dan segera berubah menjadi dua cahaya hitam, terbang ke lorong bawah tanah lagi. Di dekat pintu batu, Han Li dan yang lainnya sedikit terpana saat melihat pemandangan ini. Saya telah memecahkan batasan ruang di pintu batu, tetapi batasan ini sangat misterius. Saya hanya dapat mematahkannya untuk sementara dengan kekuatan pipa Luoza. Pembatasan akan segera terbentuk lagi, dan kita harus segera masuk. Si Chuan Kong berkata, dan kedua tangannya memetik pipa itu lagi. Cahaya perak terbang keluar darinya, dan jatuh kemana-mana, langsung membentuk formasi teleportasi sebelumnya. Ketika Han Li dan yang lainnya mendengar ini, mereka segera menyingkirkan senjatanya dan terbang ke formasi. Si Chuan Kong menggumamkan sesuatu, dan formasi perak bersinar terang,
dan sosok beberapa orang melintas lalu menghilang. Hampir setelah sosok Han Li dan yang lainnya menghilang, dua cahaya hitam terbang masuk, dan dalam sekejap, mereka berubah menjadi sosok Yin Su dan pohon hantu. Ketika keduanya melihat aula kosong, kulit mereka yang pucat menjadi semakin jelek. Tirai cahaya perak di atas pintu batu sudah memadat, tetapi tirai cahaya tidak stabil, dan masih berfluktuasi dengan keras. Segelnya ada di dalam, cepat gunakan token 9 neter untuk membuka batasan di sini, dan kita akan segera masuk. Pohon hantu segera menatap Yin Su dan berkata dengan cemas. Yin Su melambaikan tangannya, dan token binatang hantu hitam muncul, tetapi dia tidak segera mengaktifkannya. Kenapa kamu masih belum bergerak? Pohon hantu bertanya dengan wajah muram. Kau pikir aku tidak mau? Pembatasan pintu belum ditenangkan, dan token 9 neter tidak dapat membukanya. Yin Su berkata dengan wajah muram. Pohon hantu tercengang saat mendengar ini. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan matanya menatap pintu batu.